Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Deski Yai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat duhur yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati para pendengar, pecinta Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada siang hari ini yaitu kajian kitab Qawaidul Fiqhiyah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada siang hari ini yaitu kaidah yang ke-23, al-wilayatul khassatu aqwa minal wilayatil ammah. Untuk itu apabila nanti para santri dan para jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Deski Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, para santri Mahatafidz dan pendengar Radio Dais yang dimuliakan Allah. Kemarin ada kaidah yang terlewat satu, yaitu kaidah yang ke-20. Kita ulangi kaidah 20. Bunyinya kaidah ini ma'aujaba a'zamal amroini bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Apa saja aujaba yang mewajibkan. A'zamal amra ini dua hal yang paling besar. Bikhususihi karena ketentuan khususnya. Itulah yujibu tidak mewajibkan ahwanahuma. Ya, tidak mewajibkan melaksanakan yang ringan. Dari dua amra ini itu biumumihi karena ketentuannya bersifat umum. Kira-kira kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang agak ringan, begini, kalau ada ketentuan yang lebih besar, lebih berat, maka ketentuan yang lebih kecil, ringan itu tidak dilaksanakan. Jadi ada dua hal yang harus dilaksanakan, ini berat, ini ringan. Ya sudah cukup yang berat saja. Kira-kira gitu. A'zam, yang lebih berat, yang lebih besar. Karena yang a'zam itu ada ketentuan yang bersifat khusus. Sedangkan yang ringan itu ketentuannya bersifat umum. Contohnya nanti ada di sini, tapi saya kemukakan dulu. Ada rumus bahwa kalau orang mengeluarkan sesuatu dari salah satu lubang, dubur atau kubul atau dubur, keluar sesuatu, maka wajib wudu. Itu rumus umum itu. Apa saja yang metu dari situ, berarti wudumu batal. Yang metu pipis, yang metu apalah lainnya pipis apa biasanya sing metu itu. Tapi kalau ada ya
ketentuan khusus. Kalau yang keluar dari kubul itu berupa maniyun, maka kewajibannya bukan wudhu, tapi apa? Mandi. Nah ini yang kewajiban mandi ini a'dhamal amraini, sama-sama keluar dari jalan itu, tapi yang satu menyebabkan mandi besar, mandi gajah. Sing mandi gajah iki sapa to? Karena itu ada ketentuan khusus. Ya, sedangkan yang keluar dari salah satu lubang itu dengan pengertian dengan ketentuan umum itu yang ringan, yaitu wudhu. Wudhu ringan, mandi berat. Maknal qaidati, maknane kaidah niku pripun idza ijtama'a hukmani. Kalau terjadi kumpul dua macam hukum syar'iyyani syara', ahaduhuma a'ammu minal akhar, yang satu itu lebih umum dari yang lain, lisababin mahsusin, karena sebab tertentu, wajaba fi'lul a'am, maka harus mengerjakan yang lebih besar itu. Wadakhala tatau ahwana minhu, lalu masuk di dalam yang besar itu sesuatu yang ringan. Jadi orang kalau sudah mandi jinabat, mandi junub, upamora wudu sudah termasuk hadas asghar. Ya asal waktu mandi itu jangan melakukan hal-hal yang membatalkan. Mandi nyekelikui terus. Mandine aja nyekelikui. Amsilatul qaidati, contoh kaidah khurujul maniyyi, metune mani, la yujibu al wudu'a, tidak mewajibkan wudu. Ala sahih, menurut kaul sing sahih, bi umumi kaunihi kharijan min ahadis sabila, ini karena ketentuan umum bahwa khurujul mani itu sebetulnya keluar dari salah satu jalan. Li'annahu qad aujaba al-ghusla, karena dengan khurujul mani itu mewajibkan mandi. Alladzi huwa a'zamul hadatsaini, yang merupakan dua hadas yang besar. Zinal muhson, zina al muhson, wong wis duwe bojo zina, ini namanya zina muhson. Wis duwe kok isih golek dalan liya. La yujibu, tidak mewajibkan alaihi ahwanal amro, ini dua hal yang lebih ringan, wa huwa al jildu bi umumi kaunihi zina, yaitu tidak mewajibkan orang zina muhson, tidak diwajibkan jilid. Li ijabihi aghamal amro, ini karena dia wajib yang lebih besar, yaitu apa? Wa huwa ar-rajmu, rajam. Jilid itu dipukul 100 kali. Kalau orangnya kuat kan nggak apa-apa. Kalau rajam itu dipukul sampai mati. Yang rajam itu berarti dibunuh dengan cara rajam. Tapi kalau yang ghairu muhson itu tidak dibunuh tapi dijilid. Bu jilid ki lorone kaya apa toh? Ning Aceh kan wis diterapkan itu. Konon Aceh. Jajal po. Mustasnayatul qaidati, tetapi meskipun begitu ada pengecualian. Kaidah ini tidak bisa diterapkan
ketentuan kaidah itu, yaitu al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Kalau orang haid, nifas, wiladah itu mengeluarkan darah bersamaan dengan anak yang lahir itu. Tujibu al-ghusla, ini mewajibkan mandi, wa huwa a'zamul amrayni, ya, ghusla itu merupakan dua hal yang lebih besar, ma'ijabiha al-wudu'a aidon, tapi wajib wudu. Nek wong haid, rampung haide mandi, wajib wudu. Al-jima'u fi nahari Ramadan, al-jima'u perbuatan jima'. Kalau jima' itu berarti suami istri lu ini. Fi nahari Ramadan, ing dalam Ramadan awan, wa fil haji, dan ketika sedang haji, sedang apa itu? Ikhram. Yujibu al-qadha'a ma'al kafarati. Dia wajib mengqadha sekaligus juga wajib kafarah. Jadi kalau qadha kan ya cuma puasa sehari. Kalau kafarah itu mungkin bagi orang yang tidak punya uang berat. Nah, ini yang kafarah ini yang berat, yang ringan itu qadha. Lah itu tidak bisa dipilih yang berat. Yo karo-karone kudu qadha yo kafarat yo ben kapok ngono lho. Poso-poso kok dolanan. Nah itu kalau posone poso tenan ya ora butuh kalau poso tenan lah. Lah kuwi posone ora tenanan no. Posone cuma mindah waktu makan tok. Sahure sak pirang-pirang. Bar buka sak pirang-pirang, bar traweh mangan lagi sak pirang-pirang yo. Kuwi ora poso tenan kuwi. Cuma mengubah jadwal tok. Jadi sekali lagi kaidah ini pokoknya kalau ada hukuman yang diterapkan dua macam, yang satu ringan, yang satu berat, maka cukup dilakukan yang berat. Itu di dalam praktek penerapan hukum pidana di pengadilan juga begitu. Jadi kalau ada orang ya nyolong iya, lalu kemudian menganiaya iya, memperkosa iya, nyolong, nganiaya, merkosa dalam satu perbuatan itu. Tujuan pertamanya nyolong, lah kok ono cah wedok, wah perkosa kok jerit-jerit, aniaya. Ini kalau di jumlah hukumnya banyak ini. Nyolong misalnya ya saya nggak hafal 5 tahun, nah, memperkosa 7 tahun, jadi 12, nganiaya 4 tahun, piro? Itu nanti nggak begitu, teori penerapan pidana nggak dijumlah begitu. Ya, sekarang kita teruskan kaidah keberapa tadi? Ketiga dan 23. Al-wilayatul khossatu aqwa minal wilayatil ammati. Al-wilayah perwalian ya. Pewalian atau kekuasaan. Al-khossatu yang bersifat khusus itu aqwa lebih kuat minal wilayah al-amma daripada wilayah yang am. Makna qaidati, makna qaidahnya nopo al wilayatu wilayah niku nopo salatatun syar'iyatun. Ya, kewenangan syar'i. Yatamakkanu biha sahibuha, di mana pemiliknya yang punya kewenangan itu memungkinkan min insya'il uqud
wat tasarrufat wa tanfidhiha. Untuk melakukan akad, melakukan tasarruf dan tanfidh. Tanfidh itu melaksanakannya. Nah, wal wilayatu, kewenangan itu nawani, ada dua. Huma, satu wilayatun ammatun, wilayah yang ammah. Wa ya al wilayatu ala ashkhasin wairi muayyanina, yaitu kewenangan terhadap ashkhas. Kalau syahsun itu satu, ashkhas itu jamaknya. Jadi kewenangan terhadap orang banyak, kewenangan terhadap masyarakat. Wairom muayyanina, tidak tertentu, kawilayatil qadi, seperti kekuasaannya qadi, kewenangannya qadi. Qadi itu punya kewenangan untuk menjadi wali, misalnya wali nikah. Wa wilayati amiril mu'minin, begitu juga wilayahnya, kewenangannya amirul mu'minin. Amirul mu'minin itu sebutan untuk Umar bin Khattab. Maknanya amirul mu'minin itu ya, kalau di sini ya presiden atau perdana menteri. Dia punya kewenangan, tapi kewenangannya umum. Sedangkan wilayatun khossatun wa ya makanat ala ashkhasin muayyanina, kewenangan terhadap orang-orang tertentu. Kawilayatil abi ala abnaihi, seperti kewenangan bapak terhadap anak-anaknya. Ini mungkin ada yang kurang tulisannya. Wa wilayatul alal aitami, terhadap anak yatim. Wal wilayah alal aitam wa nahwiha. Jadi anak-anak yatim itu kan ada pemelihara anak yatim, pengasuh anak yatim. Lah dia punya kewenangan. Kewenangan ini khos. Ya dia kewenangannya terhadap anak itu. Abi, orang tua, punya kewenangan terhadap anaknya. Terhadap anak-anaknya yang bukan anaknya ya berarti enggak. Wa makna qaidati utai maknane qaida annahu ustune kelakuan idza ijtama'a, alikalane kumpul idza ijtama'at, lamuna kumpul al wilayatani, dua kewenangan, al amatu yang umum, wal khossatu dan yang khosoh, kuddimat maka didahulukan, diprioritaskan al wilayatul khossoh, kewenangan kewalian yang bersifat khusus. Wa intasarrafa, kalau al-wali al-am itu melakukan tasarruf ma'awujudil wali al-khos, padahal wali khos ada, fatasarrufuhu wairun nafidin, maka tasarrufnya wali am karena ada wali khos tidak bisa nafidin, nuful, tidak bisa nuful, tidak bisa operasional praktis. Amsilatul qaidah laisalil imam al-afu, bagi imam tidak boleh memberikan pemaafan alal kisosi, ingatase peristiwa kisos, majanan dengan gratis, lil waliyi al khosi dzalika, karena itu haknya wali yang khos. Jadi begini, dalam peristiwa pembunuhan itu kalau di pidana Islam itu ada yang namanya pemaafan. Jadi kalau membunuh itu hukumnya harus dibunuh. Itu namanya kisos. Mateni, pateni. Namanya kisos. Tapi keluarga pelaku yang dipateni itu,
keluarga korban itu bisa memberikan maaf. Kalau memberikan maaf, bisa saja maaf majanan, bisa maaf dengan diat, membayar diat. Jadi bukan bebas hukumnya, tetapi diganti dengan diat. Diat itu ya tebusan. Kira-kira kalau yang dipateni itu santri tahfidz MAJT itu diatnya piro? Ya bisa jadi kan living cost kali 1.000 itu. Living costnya pinten Pak? Kali juta kali 1.000? Wah itu diatnya itu. Makanya orang Indonesia di Arab Saudi yang sudah divonis hukum mati, lalu biasanya pemerintah atau lembaga sosial ini apa gitu, lembaga LSM apa, berusaha untuk mengumpulkan uang supaya ini diganti dengan diat. Yang punya hak untuk memberikan pemaafan itu wali khos. Ya, bukan qadhi, bukan pemerintah. Jadi karena itu kalau ada TKW atau TKI yang kena persoalan pidana di Arab Saudi, lalu dia harus dikisos, siapa yang bisa memaafkan? Ya keluarganya, bukan presiden. Presidennya ya cuma mendorong, wis kono njaluk maaf ta wis, kok soal diatnya kok tak bantu. La wilayata fi nikahi lil qadhi ma wujudil abi awil jadi. Kalau wanita mau nikah itu tidak ada walinya, maka walinya hakim namanya tuh gitu, qadhi. Walinya itu wali umum. Nah, kalau ada wali ab dan wali jad, ab itu bapak, jad itu kakek, maka perwalian nikah yang dilakukan oleh qadhi tidak boleh. Ya, tidak boleh orang diwaleni oleh qadhi sementara bapaknya ada. Nah, ini orang awam itu kadang nggak ngerti. Aku arep nikah, bapakku ora setuju, aku melayu toh. Melayu terus nikono nikah dinikahkan dengan wali hakim. Bapaknya ono. No, ndak bisa. Jadi rumah sana itu hanya kebutuhan kalau bapaknya enggak. Al-qaidatur rabi'atu wal isyrun, kaidah ingkang kaping 21 al-masyghulu la yushghalu. Jadi nek dimaknani cara makna harfiah ki angel. Al-masyghulu sesuatu yang sudah masyghul. Masyghul ki wis ana anu ngono lho, wis ana cara perjanjian ki wis ana perjanjian. La yushghalu tidak boleh ditumpui dengan kamu udah ngelamar Mbak Zainab, gitu. Zainab adalah lamarannya Mas. Nih, tidak boleh dilamar oleh ini itu, wis dilamar. Saya membeli sepeda motor, kepunyaan ini sudah saya beli, udah transaksi, cuma belum diambil. Oh, lah kok diserang karo iki. Aja didol Pak Muhyiddin. Piro dol kono? 10 juta. Aku wis 10 juta tambah 100. Tidak boleh ini. Biasanya dunia maklar gitu ya, Pak. Idza ta'allaqa bi syai'i hukmun syar'iyyun. Kalau sesuatu itu sudah ada hubungan hukum syar'i, fala yasihhu, maka tidak sah ayyushghala bihukmi ghairihi. Tidak boleh
lalu kemudian ditumpui, direbutlah dengan hukum yang lain hatta yafragha minal hukmi al masyhur, kecuali kalau sudah betul-betul tidak jadi. Dalilul qaidati qaulun nabi la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. La yabi, tidak boleh kamu menjual, kamu sekalian tidak boleh menjual ala bai'i ba'din, kalau itu sudah dijual kepada seseorang. Wala yahtubu, tidak boleh melamar ala khitbati akhihi, kepada wanita yang sudah dilamar kawannya. Lamar wae ra ento. Pemene ngerebut bojo lho itu. Lah siyama ini namanya. Apa meneh nglamar wae ra ento. Dadi kowe nek arep macari wong sing jomblo, jangan yang sudah ada pacarnya, itu enggak etis itu. Nah, kalau ngepek bojone wong, lah ini ya dosane double. Sing wedok ora entuk kawin karo wong liya selama masih punya suami. Sing lanang menyakitkan hati. Ada ya wanita yang hilang dipek wong na ya. Bojone ditinggal. Fasil atu, misalnya ini tanah ya atau barang ya, al-muba'atu yang sudah dijual, bil bai'il awali dengan jual beli pertama, la yuba'u tsaniyah, la tuba'u tsaniyah, tidak boleh dijual kedua kalinya. Nah ini biasanya mafia-mafia tanah itu biasa begitu itu. Tanah, mafia tanah udah dijual ke Pak Parno, baru kui dijual ke Mas Faizin. Jadi untuk duit double, baru kui, kan tanah itu tidak seperti orang beli mobil. Beli mobil kan langsung dipakai. Tanah kan kadang dinengke sampai 10 tahun, 20 tahun. Loh, bahasa Arab dinggo gawe pabrik kok sing iki mencak-mencak. Loh, itu tanahku. Bukti pembeliannya ada, dia juga bukti pembeliannya ada. Sering peristiwa kayak gini ini. Nah, ini jelas tidak boleh, ini menurut kaidah ini. Al-masyghul la yushghalu. Penjualan yang kedua itu enggak sah. Amsilatul qaidati al-ainu al-mauqufatu. Sesuatu yang sudah diwakafkan. La tuba'u ora entuk didol, wala tuhabu tidak boleh dihibahkan. Lin syighaliha bil waqfi, karena dia sudah terkunci oleh wakaf. Nah, jadi wakaf itu barang wakaf enggak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan. Makanya kalau orang punya aset tanah wakaf itu enggak bisa diagunkan ke bank. Sampeyan duwe aset tanah wakaf 100 hektar, arep nyilih duit ning bank, ra iso tanah wakaf. Karena apa? Tanah wakaf tidak bisa dieksekusi. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar, kalau yang tanah milik biasa kan bisa dieksekusi. Tarik, jual untuk nutup utangnya. Tanah wakaf sudah ada undang-undangnya, nggak bisa dijual. Jadi karena itu kalau sesuatu sudah diwakafkan, ya sudah terkunci. La tuba'u wa la tuhabu, termasuk wala turasu, tidak bisa diwariskan. Laurohana syahsun, kalau seseorang menggadaikan ainan sesuatu, bidainin dengan hutang, ya, biasanya rohen atau gade itu kan ada hutang. Fala yasihu ayurhinaha bidainin akhar, tidak boleh melakukan penggadaian yang kedua. Jadi barang wis digadeke meneh. Sekarang bisa mudah terjadi itu, karena kalau menggadaikan mobil itu yang disimpen itu bukan mobilnya tapi BPKB toh. BPKB aku utang duitnya borge BPKB wis. Karo wong liya borge mobile.
Nah, begitu yang nyekel BPKB itu, ini kok orang bayar-bayar, tak jaluk mobilnya. Ternyata mobilnya sudah ada di tangan orang lain. Ini kelakuan kayak gini banyak ini. Saya kira cukup sekian. Saya ini lagi ada acara di MUI, saya harus kembali lagi ke sana. Ada pertanyaan? Gitu, poso pora. Lali ya. Mboten enten Mas Faizin. Kalau gitu saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah meridai dan berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.